Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya, Ibu mengajar kalian pada perkuliahan pendidikan agama Islam di Fakultas Vokasi ya. Prodinya adalah perjalanan wisata S1 apa D3 ya. D3 perjalanan wisata ya. Oleh karena itu, baiklah adik-adik semuanya, untuk perjumpaan pertama kali ini perkenalan dulu ya. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya mulai perkenalan saya ya. Nama saya adalah DRA Rohmi Lestari, Magister Pendidikan. Saya mengajar di UNS sejak tahun 2017 sampai sekarang ya. Saya sebagai dosen PAI yang bernaung di UNS. Terus kemudian adik-adik semuanya, saya juga selain di sini, saya juga mengajar di lembaga lain, yaitu di instansi SMP Negeri 3 Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ya. Terus kemudian juga Ibu juga mengajar di UIN Surakarta, ya, UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang insya Allah mohon doanya ya, saya akan mutasi ke UIN Surakarta tentang kepegawaian saya. Baiklah adik-adik semuanya, terus kemudian perkenalan selanjutnya adalah tentang silsilah keluarga. Ya, saya memiliki anak 3, perempuan semuanya. Yang pertama adalah sudah lulus alhamdulillah ya, kebidanan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Terus kemudian alhamdulillah sekarang sudah bekerja di Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Kemudian yang kedua, anak saya bernama Ziknu Frihati, cewek juga ya, yang sudah lulus dari pendidikan dari MIPA ya, MIPA biologi murni ya, prodinya biologi murni ya. Yang sekarang alhamdulillah dapat beasiswa menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian yang ketiga masih kecil ya, sekarang duduk di bangku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah ya, Klaten. Adik-adik semuanya, saya berasal dari Klaten ya, barangkali ada organisasi coklat ya, biasa disebut dengan coklat. Itu adalah organisasi mahasiswa asal UNS yang berasal dari Klaten ya. Saya alamatnya di Ndrono ya, RT 1 RW 2 Ndrono Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Terus kemudian dari sisi keilmuan ya, dari sisi keilmuan saya alhamdulillah adik-adik semuanya dikaruniai oleh Allah sebagai tahfidzul Quran ya, hafizul Quran. Alhamdulillah saya juga bisa menjuarai ya di tingkat nasional, akhirnya diterima di sini ya, di UNS yang tercinta ini. Saya diberikan kepercayaan juga ya, selain jadi dosen di UNS ini, saya juga diberi kepercayaan sebagai pembina tahfidz mahasiswa-mahasiswa di UNS ini. Alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan ridho Allah begitu ya, saya bisa berhasil untuk menjadi pembina di UNS ini. Terbukti saya membina mahasiswa-mahasiswa UNS yang tahfidzul Quran tadi bisa sampai menjuarai tingkat nasional ya. Juara 1 tingkat nasional ya. Kalian kalau tahu Mbak Lailatul Nikmah ya, asal Aceh,
Fakultas Kedokteran, prodinya KU, prodinya psikologi kayaknya. Terus kemudian yang kedua adalah juara 2 ya, Mbak siapa? Nida Nur ya, dari Fakultas Pertanian. Terus kemudian yang juara 3 juga ya Mas Agung, gitu ya. Itu Mas Agung siapa? Pramana atau siapa gitu ya. Asal dari Banten ya, Tangerang ya. Fakultas Pertanian. Terus kemudian prodinya adalah industri pangan gitu ya. Baik adik-adik semuanya. Terus kemudian dari sisi keilmuan ya, masih keilmuan juga. Alhamdulillah Ibu pernah ya mengikuti lomba guru pres ya, saat itu ya, guru berprestasi kalau di SMP Negeri 3 itu ya. Juga bisa masuk pada 15 besar di seluruh kota Surakarta. Kemudian prestasi-prestasi yang lain, organisasi-organisasi yang lain ya. Saya di Klaten ya sebagai ketua muslimat dan juga ketua hafidhoh di seluruh Kabupaten Klaten. Ya. Itu sekilas daripada perkenalan Ibu ya. Terus kemudian adik-adik semuanya, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan perkenalkan terlebih dahulu tentang pendidikan agama Islam ya, yang ada di UNS ini. Adik-adik semuanya, merujuk daripada tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 ya, tahun 2003 itu ya. Itu tujuan daripada pendidikan agama Islam dituangkan ya, diajarkan di perguruan tinggi. Itu tujuannya untuk apa? Satu, yakni membentuk mahasiswa tadi supaya apa? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Nah, kemudian kerangka pokok ajaran Islam. Kerangka pokok ajaran Islam yaitu adalah akidah. Ya. Akidah itu identik dengan iman. Ya. Iman, Islam, dan ihsan. Ya. Yang disebut dengan trilogi beragama. Ya, masuk pada perkuliahan pertama. Perkuliahan pertama ya, tentang seluk-beluk tentang agama Islam, mengapa dan bagaimana agama Islam diajarkan di perguruan tinggi negeri, khususnya di UNS yang tercinta ini ya. Trilogi beragama itu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Iman identik dengan akidah, kepercayaan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Tuh, iman. Nah, terus kemudian yang kedua adalah Islam. Islam itu terkait dengan syariah. Ya. Syariah itu apa, adik? Syariah itu adalah hukum-hukum Islam. Ya. Maka dari itu di dalam Islam itu ada hukum muamalah, hukum jinayat, hukum qisas, hukum munakahat, kan seperti itu ya. Maka dari itu disebut dengan syariah. Hukum ibadah ada ibadah mahdhoh, ibadah yang khusus itu ya. Berikutnya adalah tentang ihsan. Kalau ihsan itu terkait dengan akhlak. Akhlak kita apa, adik-adik?
attitude, ya dalam bahasa Inggrisnya attitude, tingkah laku, sopan santun, budi pekerti, itu akhlak. Maka akhlak di sini dibedakan menjadi dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu terkait dengan akhlak yang terpuji. Kalau akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela. Nah, itu adik-adik. Sekarang adik-adik semuanya kita lanjut pada tema yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Itu ya, itu tema besar dalam pendidikan agama Islam di Universitas 11 Maret Surakarta. Itu diantaranya adalah nanti yang kita pelajari tentang spiritualitas keagamaan yang merupakan fundamental daripada yang dimiliki oleh setiap insan. Pasti spiritualitas itu pasti harus dimiliki oleh semua manusia. Entah itu konon kabarnya mereka meskipun ateis, mesti dia memiliki di hati yang terdalam, memiliki rasa spiritualitas, itu mesti ada. Ya, di mana Tuhannya, di mana Tuhan mereka. Saya harus berlindung. Misalnya kalau mereka, ya, kalau orang-orang Hindu dewa, ada dewa Siwa, dewa Brahmana dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau manusia yang beragama Islam memiliki rasa spiritualitas, kita menyatu di dalam hati sanubari kita. Ya. Nah, setelah adanya spiritualitas, muncullah yang namanya apa, Dek? Kebahagiaan. Ya. Keuntungan daripada orang itu kalau memiliki spiritualitas yang tinggi pasti akan memiliki sebuah kebahagiaan yang abadi. Dan orang Islam itu tidak hanya kebahagiaan di dunia yang diraihnya, tidak semata-mata hanya di dunia, akan tetapi menuju ke akhirat kelak nanti, yang endingnya pada sering kita lafalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu nantinya akan menjadi insan kamil. Apa yang kita disebut dengan insan kamil. Apa itu insan kamil, adik-adik semuanya? Insan kamil adalah manusia. Insan itu manusia, ya. Kamil itu adalah yang sempurna. Kenapa? Karena memiliki spiritualitas yang tinggi tadi. Terus kemudian memiliki juga orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi pasti akan meraih suatu kebahagiaan yang nantinya kelak menjadi insan kamil. Nah, di sisi itu, di samping itu ada semuanya. Yang kita pelajari ke depannya adalah Islam yang berada di Indonesia menelusuri keberadaan Islam yang ada
di Indonesia. Nah, dengan seperti itu, adik-adik semuanya, bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang memiliki jumlah agama yang heterogen. Oleh karena itu, bagaimana kita mensikapi terhadap keheterogenan, keberagamaan, keragaman agama yang ada di Indonesia. Jadi, orang hidup di Indonesia harus dapat menghormati. Jangan sampai kita memiliki falsafah Islam identik dengan Arab, Arab identik dengan Islam. Bukan seperti itu. Meskipun agama Islam itu datang dari Arab menuju ke Indonesia, sudah terakomodir, sudah ada istilah percampuran. Saat itu dibawa oleh para wali, para dai yang datang dari Arab, Gujarat, Persia menuju Indonesia. Indonesia saat itu dalam kondisi mayoritas beragama Hindu. Dengan doa dan karomahnya, mereka para dai, para mubaligh, para wali berdakwah di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi yang ada saat itu. Maka dari itu, sebagai orang Islam yang ada di Indonesia harus saling toleransi terhadap seluruh agama yang ada di Indonesia dengan memegang teguh rasa keimanan, rasa spiritualitas kita tanamkan dalam hati sanubari kita, supaya apa? Supaya menjadi kokoh, teguh keimanan kita. Jangan sampai terpengaruh oleh derasnya arus globalisasi yang berjalan seperti saat ini. Oleh karena itu, di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama. Yang macam-macam agama tersebut memiliki dasar masing-masing dan memiliki keyakinan yang dipegang pada masing-masing pemeluknya. Oleh karena itu, kalian itu memilih adalah umurnya itu masih labil, ya, harus dikatakan labil. Seorang mahasiswa itu dikatakan labil, ya. Karena apa? Karena terkadang terpengaruh oleh ajakan mereka, apalagi terjadi kristenisasi, ya, kristenisasi dan sebagainya. Jangan sampai terpengaruh dengan mereka. Dengan apa, adik-adik semuanya? Satu, istiqomah dalam beribadah dimanapun berada. Dua, senantiasa mencintai Al-Quran. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar, dimanapun kapanpun berada. Kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar, ajak-ajak untuk kebaikan dan menghindari hal yang keji, hal yang mungkar.
betul-betul kita hindari. Kemudian jangan lupa juga berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, kan gitu ya, tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik, kan gitu ya. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati. Jadi yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah. Maka kita mohon ketetapan. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dan hati keluargaku, hati seluruh keturunanku. Untuk apa? Untuk berpegang teguh pada agama Islam. Ya Allah, tetapkanlah hatiku, hati kami, hati seluruh keluarga kami, hati seluruh keturunan kami. Untuk apa? Untuk senantiasa taat kepada Engkau, melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu, ya Allah. Begitu. Di dalam Al-Quran pun juga ada, innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Begitu. Maka dari itu seringkali kita lihat orang itu beragama Islam, pindah lagi agama Kristen, pindah lagi ke Islam, pindah lagi ke agama Kristen. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumazdadu kufran. Kemudian semakin bertambah kekafirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak diampuni dosanya, terjerumus ke dalam neraka yang paling dasar, paling dalam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Adik-adik semuanya juga yang kita belajar nanti diantaranya adalah tentang zakat dan pajak. Ya, zakat dan pajak. Apa sih perbedaannya zakat dan pajak? Ya. Kalau sudah bayar pajak, apakah tidak membayar zakat? Itu suatu problematika, ya, suatu masalah yang nantinya kita pelajari nantinya. Berikutnya yang kita pelajari nanti adalah adik-adik semuanya tentang bagaimana keberadaan masjid kampus. Masjid kampus itu fungsi dan perannya bagi mahasiswa bagaimana? Sebetulnya Masjid Nurul Huda kita ini ya, Masjid UNS dan Masjid Nurul Huda yang sangat padat dan padat sekali kegiatannya. Ya, ada musabaqah tilawatul Quran berkali-kali dilaksanakan. FTQ nasional, sebagai ajangnya adalah UNS ini, Masjid Nurul Huda ini. Ini semuanya diberi motivasi besar oleh Bapak Rektor. Ini menjadi program daripada instansi Universitas Plasma Surakarta. Dari itu Masjid Nurul Huda, terus kemudian juga sampai ada di Masjid Nurul Huda itu di ruang seminar, ya, ruang perpustakaan. Silahkan kalian, kalau nggak percaya kalian bisa membuktikannya, pergi ke sana. Terus kemudian juga ruang diskusi, kalau ada mahasiswa yang belajar mempelajari agama, ya, keagamaan di sana banyak sekali yang berdiskusi tentang keagamaan. Terus kemudian pengajian, halakoh terjadi dalam Masjid Nurul Huda itu. Terus kemudian berikutnya yang kita pelajari nanti adalah bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Islam itu menjamin kebahagiaan itu dengan cara apa, dan trik-trik yang bagaimana itu. Terus sekiranya adik-adik semuanya sebagai pengantar daripada perkuliahan kali ini, ya, semoga bisa bermanfaat, ya. Oh ya adik-adik semuanya, sekarang kita bagi ya kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan sepanjang 1 semester ke depan.
itu nanti kan kita nanti dari semuanya ya, kan kita nanti kan ada dua buku yang harus kalian pelajari ya, yakni yang pertama dari buku terbitan UNS. Maksudnya terbitan UNS tadi, buku tersebut adalah yang menyusun itu seluruh dosen-dosen PAI yang ada di UNS, mencetuskan sebuah buku yang disebut dengan buku pendidikan agama Islam Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian yang kedua, buku yang kedua itu adalah buku yang dari Dikti Pendidikan Tinggi ya, Pendidikan Tinggi Jakarta. Nah, kedua buku tersebut ada semuanya harus kalian pelajari. Yang buku yang dari terbitan UNS, dari susunan yang menyusun tadi seluruh dosen-dosen PAI yang ada di UNS ini tadi, terdiri dari 10 bab. Terdiri dari 12 bab. Terus kemudian buku yang dari Dikti tadi terdiri dari 11 bab. Nah, silahkan PJ, penanggung jawab mata kuliah agama Islam, untuk membagi pada teman-temannya satu kelasnya ya, kedua-duanya harus dipelajari. Terus kemudian adik-adik semuanya, dalam perkuliahan agama Islam nanti sistemnya adalah agenda perkuliahan dalam 2 jam, tiap pertemuan kan 2 jam ya adik-adik semuanya. Pertama adalah tadarus Al-Quran. Nah, terus kemudian setelah tadarus Al-Quran 10 ayat gitu ya, pertemuan pertama ayat 1 sampai ayat 10, pertemuan kedua 11 sampai 20 seperti itu. Nah, kemudian agenda yang kedua adalah presentasi. Habis membaca kitab suci Al-Quran, langsung presentasi dari masing-masing mahasiswa ya. Jadi nanti kita akan bentuk kelompok. Oh ya, ada semuanya sini ada berapa mahasiswa? Saya hitungnya itu ada 30 ya, sekitar 28 mahasiswa. Berarti nanti kalian bagi menjadi 10. Berarti nanti pembagiannya ada yang 3, ada yang 2. Silakan, ada yang 3, ada yang 2. Nah, nanti caranya kelompok satu ya, itu membuat makalah maupun PPT-nya 2 bab. Maksudnya apa? 1 bab dari buku UNS, 1 bab dari buku Dikti. Paham adik-adik? 1 bab dari buku UNS, 1 bab dari buku Dikti. Yang bab 1 ya, termasuk bagaimana Islam diajarkan di perguruan tinggi, bab 1 kan. Nah, terus kemudian yang dari bab yang dari UNS juga nanti bab 1, makalah dan juga PPT. Paham ya adik-adik? Nah, terus kemudian nanti ya, setelah itu berikutnya kelompok 2 nanti membuat PPT dan juga membuat makalah dari bab 2 buku Dikti dan bab 2 buku UNS. Gitu. Berikutnya seperti itu. Ya, adik-adik semuanya paham ya? Nah, terus kemudian adik-adik semuanya tentang pembuatan makalah nanti bisa di-share di grup ini ya. Terus kemudian juga setelah itu, setelah presentasi nanti kemudian tanya jawab. Setelah tanya jawab
kemudian penjelasan dari Bu dosen, ya, penjelasan dari Bu dosen, dari saya. Terus kemudian selesailah perkuliahan tersebut. Begitu ya, jangan lupa absen. Ya, karena apa? Karena yang namanya kuliah itu harus absen dimanapun itu. Karena apa? Karena absen itu nanti harus mencapai 80%. Kalau Bu Rohmi 90%. 90% harus hadir di perkuliahan agama Islam ini. Ya. Begitu adik-adik semuanya. Kiranya dari saya cukup itu. Ya, mungkin ada pertanyaan kah? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.